Halo, saya butuh alat tes kehamilan. Tes pak 10.000. Cie, masih muda banget nih, masih pelajar ya? Siswa zaman sekarang emang gak tahu malu. Kartu ini saldonya kurang, udah digendongin orang. 10.000 aja gak bisa bayar. Ambil ini. Mau berapapun, ada. Saya. Permintaanku cuma satu, jangan sampai aku lihat kamu lagi. Ini mungkin ada uangnya. Wah, kartu hitam pula. $60 juta? Selamat datang. Loh, ini bukannya cantik dan pintar Ye Xingchen dari sekolah kita? Limeng, Xiaoyo, Xinran. Cantik dan pintar apaan sih? Di sekolah pura-pura polos. Di sini genit-genit. Wu, jangan-jangan kamu dengar. Pangeran muda bakal dateng, sengaja cari muka di sini? Bukan, saya cuma kerja sambilan. Gue gak peduli lu ngapain, dengan status lu yang cuma cupu gini. Berani-beraninya ngebet sama pangeran muda. Minggir sana! Tuan Han, Anda tidak apa-apa? Maaf, maaf. Dasar cupu, berani-beraninya nabrak pangeran muda. Cukup. Bikin ilfil. Kamu, ambilkan minuman terbaik di tempat ini. Minta maaf sama gue. Baik. Transfer masuk $3.000. Bagus. Asal bisa bertahan malam ini, uang kuliah pasti cukup. Kak Hanyo, saya minum untukmu. Biasa cuek banget sama aku. Kali ini, lihat kamu mau lari kemana. Permisi, minuman Anda. Silakan dinikmati. Cewek ini lumayan ya. Maaf, maaf, maaf. Dasar cewek murahan. Aku nggak sengaja. Cuma bilang maaf doang, selesai. Tadi di depan pintu aja udah nempel-nempel ke pangeran muda. Sekarang sengaja numpahin minuman. Emang dasar cewek murahan. Tahan dia. Kalian mau ngapain? Hah? Dasar cewek murahan. Berani-beraninya ngerayu bos Fu. Kalian mau ngapain? Ini buat mata butamu. Ini buat kelakuanmu. Malam ini kamu bakal minum sampai puas. Cukup. Aku bilang, cukup. Apa kamu naruh obat di minuman aku? Kak Hanyo, aku cuma mau nambahin suasana aja. Berani-beraninya nipu aku? Mau mati? Lu? Pergi. Semuanya pergi. Pergi. Semuanya minggir. Inikah wibawa seorang pangeran muda? Kalau ada yang lindungin aku kayak gini, pasti aku nggak bakal dibully lagi. Dan kamu juga. Maaf, aku langsung pergi. Kamu tidak boleh pergi. Kamu mau apa? Jangan pura-pura. Bukannya kamu sengaja mendekatiku? Aku tidak sengaja. Aku masih pelajar. Aku sulit punya keturunan. Tenang, tidak akan ada masalah.
Jangan-jangan ini pertama kalinya dia? Tenang, apa yang sudah kulakukan akan kujawab. Katakan, apa yang kamu mau? Bisa pinjamkan aku sedikit uang? Ternyata benar, wanita yang mendekatiku pasti punya maksud. Bahkan kamu juga tidak terkecuali. Berapa? 6.000. Kamu berani juga minta segitu. Aku. Kurang? Ambil ini. Sebanyak apapun yang kamu mau akan ada. Syaratnya, jangan sampai aku melihatmu lagi. Tuan muda, Nenek Buyut menyuruhku menjemput Anda. Ini. Ternyata Tuan muda kini buka hati. Ini nomor telepon Tuan muda. Kalau ada kebutuhan, telepon dia. Kamu, anak perempuan, berani pulang? Aku cuma minta 200.000. Kamu berani kabur dari rumah. Perutmu ini. Jangan-jangan kamu hamil? Dasar bajingan. Old Wu tawarkan 50 juta mahar untuk nikah. Semua masalah keluarga kita selesai. Sekarang perutmu gendut begini. Gimana mau menikah? Murahan dan gak tahu harga diri? Itu urusanku sendiri. Kalian cuma mau jual aku buat dapat duit. Lupakan saja. Kakak, jangan putus asa. Gugurin bayinya aja. Operasi perawan kembali, kan? Old Wu udah tua banget. Dia nggak bakal sadar. Aku gak bakal gugurin bayiku. Kalian cuma mau manfaatin aku. Hanya anak inilah yang paling dekat sama aku. Bawa anak terus, gimana mau nikah lagi? Aku punya caraku sendiri. Jangan ikut campur. Berani lawan? Harus digugurin. Bawa dia ke rumah sakit. Aku yang bayar biaya aborsinya. Ayo, jalan. Telepon Old Wu, jual langsung di tempat. Ayo. Dokter. Nenek saya gimana? Sudah periksa lengkap untuk Nenek Buyut. Sepertinya nggak ada masalah besar. Saat ini cuma kelelahan pikiran. Stres berlebihan sampai bikin sakit. Suruh orang ikut saya ambil hasilnya. Nenek, syukurlah nenek baik-baik aja. Kalau nenek kenapa-napa, pasti kakek marahin aku karena ngejagain nenek. Nenek bisa mati duluan sebelum kakek pulang. Keburu kebingungan. Lah, bingung apa sih, Nek? Bingung keluarga Fu punah. Susah punya keturunan. Generasi tunggal, ortu meninggal, kamu satu-satunya. Kamu? Sampai sekarang masih jomblo. Kalau gini terus, keluarga Fu mau punah, dong? Aduh, Nek, Kak Hanyo cuma sibuk kerja aja. Aku bakal nunggu dia. Masih nunggu? Nenek tua ini aja udah mau masuk liang kubur. Apa sih, Nek? Nenek sehat-sehat aja, pasti panjang umur. Ya udah, buruan kasih nenek cucu cicit yang gendut. Baru nenek nggak khawatir. Meng, aduh. Besok surah papamu dateng, langsung tetepin pertunangan. Baik, semua ikut nenek. Nenek, aku. Aku apa? Nenek harus pingsan dulu baru kamu nurut? Kenapa aku ingat lagi sama cewek ini, sih? Ayo pergi. Kalian mau ngapain? Abortus, ya? Aku gak mau aborsi. Bukan kamu yang nentuin. Masih muda udah hamil? Memalukan banget. Cewek zaman sekarang nggak tahu harga diri. Ini nomor telepon Tuan Han. Butuh apa? Hubungi dia aja. Jangan-jangan cewek itu dari klub malam? Kerja sana sini, tapi uangnya nggak pernah dibawa pulang. Dasar anak durhaka. Gue gebukin lo. Jangan, kalian gini. Bisa bahayain janinnya. Bahaya apaan? Kan emang mau digugurin. Old Wu bilang, selama kamu belum punya anak, kamu masih setengah perawan. Dia mau bayar 150 juta. Aku gak mau gugurin bayi. Aku gak mau nikah sama Old Wu. Hah? Nggak mau nikah sama Old Wu? Kalau nggak nikah sama Old Wu, duit dari mana? Nggak ada duit, gimana beli rumah? Nggak ada rumah. Adikmu mau nikah pakai apa? Kalian butuh duit?
Aku punya. Cincin giok ini harganya selangit. Barang murahan 9,9 ribu, mau nipu siapa? Kembaliin. Hari ini adalah acara tunangan putri saya, Meng Xiao, dengan Han You dari keluarga Fu. Bisa menjalin hubungan dengan keluarga terpandang di ibu kota. Merupakan kehormatan besar bagi keluarga kami. Hahaha. Nenek udah tua, umur 70 lebih. Nenek cuma pingin cucu lelaki nenek. Cepet nikah, biar nenek bisa gendong cicit yang gendut. Menurut lo, Tuan Han beneran bakal nikah sama Li Meng Xiao hari ini? Udah jam berapa ini? Kok belum dateng juga? Iya, bener banget. Kak Hanyo, gue cantik nggak? Aku pengen banget pakai baju spesial buat nyonya muda keluarga Fu itu. Beliin aku, dong. Ini cuma pernikahan bisnis. Jangan sok-sokan. Soal baju itu, bicara nanti aja kalau udah jadi nyonya muda. Kalau nggak punya duit, aborsilah anaknya. Terus nikah aja sama Pak Tua Wu. Aku punya duit, beneran. Aku mikir dulu. Masa masih pakai cincin giok jelek itu buat nipu kita? Ayah anak ini kaya. Kalau bapaknya anak ini emang hebat. Kamu nggak bakal terpuruk kayak gini sekarang. Percaya deh sama aku. Kalau aku bisa hubungin dia. Kalian mau berapapun, ada. Jangan-jangan dia beneran dapet sugar daddy? Gue udah kasih tahu, telepon si orang kaya tolol itu. Kalau berani nipu gue, kamu tahu akibatnya. Kupikir aku bisa hadapin ini sendirian. Nggak mau lagi lihat muka somong itu. Tapi ternyata, akhirnya aku tetap harus minta tolong ke kamu. Fu Hanyo, ini Ye Xing Chen. Ye Xing Chen? Li Meng Xiao, kok bisa kamu? Ye Xing Chen, dasar kurang ajar. Gue udah curiga lo punya niat jahat. Mau ngerayu Kak Hanyo, ya? Bukan kayak yang kamu pikir. Aku mohon, bilangin dia kalau aku. Dengar ya, aku sama Kak Hanyo. Udah tunangan. Kalau lo masih berani coba-coba ngerayu Kak Hanyo, jangan salahin aku nggak ngasih ampun. Kau anak sialan, mainan gratis ya? Gigolo mana? Uang mana? Kalau keduanya nggak ada. Jangan salahin aku nggak kenal basa-basi lagi. Mau apa kau? Mulai besok, keluarga Li dan keluarga Fu akan jadi satu keluarga. Sampai ubanan, 100 tahun bahagia. Tunggu dulu, pangeran muda. Pangeran muda, ingat gadis di klub malam? Kau masih ingat? Kau nggak boleh pergi. Mau apa kau? Kau maksud si mata duitan itu? Dia kenapa? Aku nemuin dia di dekat rumah sakit, perutnya udah gendut banget. Kayaknya hamil, setidaknya udah 5-6 bulan. Hamil? Siapa yang hamil? Maksudmu gimana mungkin? Pangeran muda, aku lihat dia pakaiannya lusuh banget. Kayaknya keadaannya sangat parah. Nggak mungkin. Aku kan kasih dia 60 juta. Sebelum kesini, aku cek kartu bank itu. Dia cuma pakai 10.000 rupiah. Kalau gitu, dia bukan mata duitan? Dan 10.000 rupiah itu, Katakan, buat beli tes pack kehamilan. buat apa? Bodoh. Ya jelas buat ngetes hamil lah. Tapi tadi aku lihat, keluarganya. Kayaknya maksa dia buat aborsi. Apa? Aborsi? Fu Hanyo, ini sebenarnya apa yang terjadi? Kakak Hanyo, jangan dengarkan omongan si kepala rumah tangga itu. Ayo kita lanjutkan pertunangan kita. Pertunangan ini aku batalkan. Fu Hanyo, maksudmu apa sebenarnya? Maaf. Aku harus pergi. Kakak Hanyo, kamu benar-benar mau buang aku demi cewek murah itu? Aku punya tanggung jawab padanya. Berhenti. Fu Hanyo, pikir baik-baik. Kalau hari ini kamu keluar dari ballroom ini, keluarga Li dan keluarga Fu akan putus hubungan total. Kamu
Cincin giok itu gak ada harganya. Anakmu saja tak jelas siapa ayahnya. Cuma aku, ibu tirimu, yang bisa baik sama lu. Jadi nurut aja. Gugurin anaknya, terus nikah sama Old Wu. Aku gak mau gugurin anakku. Aku juga gak mau nikah sama Oru. Kalian bukan keluarga aku. Anakku ini satu-satunya keluargaku. Hah? Kalau gitu caranya kamu mikir, jual kamu aja gue. Gak ada rasa bersalah sedikit pun. Mana istri gue? 150 juta. Oke kan? Yedi. Kita kan udah sepakat dari awal. Harusnya mahasiswi, masih perawan. Sekarang malah gue langsung jadi bapak angkat. Santai, santai. Kan anaknya bisa digugurin. Angkat telepon, cepat angkat telepon. Berapa? 6.000. Kamu berani juga minta segitu? Aku. Maaf, aku salah menuduhmu, dan melewatkan teleponmu lagi. Cepetan. Jangan sakiti anakku. Nak, tahan ya, aborsi dulu. Baru bisa dijual dengan harga bagus. Old Wu jangan panik, aku yang urus ini. Lambat amat, aku sendiri yang urus. Kalian mau apa? Tahan dia. Besok, kamu jadi istriku. Sekarang kamu bawa benih orang lain di perut. Tentu saja aku harus menggugurkannya. Berhenti. Aku lihat siapa yang berani sentuh anakku. Siapa itu? Kamu mau apa? Siapa sih? Kamu siapa? Hah? Maaf aku terlambat. Aku akan lindungi kamu dan anak kita. Kamu? Dokter, bagaimana kondisinya? Kedua janin berhasil diselamatkan, tapi ibunya mengalami kekurangan gizi parah, bisa sakit berkepanjangan. Maaf, aku yang merugikanmu. Anakku. Tenang, anak-anak baik-baik saja. Aku kok bisa tinggal di kamar rumah sakit semewah ini? Mulai hari ini, kamu gak usah khawatir apa-apa. Aku bapaknya anak-anak, aku akan bertanggung jawab. Aku nggak nahanin anak ini. Saya kamu wajib bertanggung jawab. Aku tahu. Dulu aku salah paham sama kamu. Maaf, ini salahku. Kedepannya, aku yang akan jagain kamu. Dasar bocah bebal. Dari tadi ngapain aja? Nenek? Kok nenek bisa datang? Nak, Hanyo bikin kamu sengsara. Kamu hamil 2 anak, calon penerus keluarga Fu. Kamu adalah penyelamat keluarga Fu. Mulai sekarang kita satu keluarga. Kami akan berusaha sekuat tenaga untuk membalas budi. Nenek, tadi di pesta. Aku sudah putuskan hubungan dengan keluarga Li Mengxiao. Nenek gak marah sama aku? Sudah aku selidiki. Telepon tadi siang, jangkat Li Mengxiao. Dia sengaja nggak kasih tahu kamu, nyaris bikin 3 nyawa melayang. Perempuan ini licik dan jahat banget, nggak pantas buat kamu. Kamu sama Sing Sing baik-baik aja. Masalah keluarga Li, biar nenek yang urus. Kasih sini. Ini tusuk konde giok pusaka turun-temurun keluarga Fu. Selalu diwariskan ke menantu utama. Sekarang jadi hakmu. Nggak bisa, nenek. Ini terlalu berharga. Terima aja. Nggak. Aku beneran nggak bisa terima. Aduh, maaf. Astaga, itu pusaka keluarga Fu. Aku nggak sengaja. Aku gantiin. Aku akan cari cara. Ini cuma barang tua nggak berharga. Ganti apaan? Jatuhnya pas banget. Nenek gantiin yang lebih bagus. Butler Fu.
Cepat ambil dan buang. Siap. Nak, keluarga Fu yang salah. Kami sudah bikin kamu menderita dan terhina begitu banyak. Hanyo, mulai sekarang, jangan sampai Sing Sing menderita lagi, ya? Aku tahu. Keluarga Fu telah mendirikan yayasan medis atas nama Nyonya Muda. Mulai sekarang, untuk semua ibu hamil yang kesulitan ekonomi, semua biaya ditanggung sepenuhnya, khusus untuk membantu pelajar yang tidak mampu kuliah. Terima kasih, Nenek. Nenek sungguh dermawan. Pasti akan mendapat balasan yang baik. Nak, istirahatlah dengan baik. Besok kami akan menjemputmu pulang. Baik. Selamat datang di rumah, Nyonya Muda. Sudahlah, ayo pergi. Nenek, Sini, ini hadiah sambutan dari nenek untukmu. Terimalah, terimalah. Cuma sebuah gelang. Nanti, seluruh keluarga Fu akan menjadi milikmu. Nyonya Muda, ini Ibu Liu yang akan bertanggung jawab atas kebutuhan harian dan makanan Anda. Selamat siang, Nyonya Muda. Halo. Ini Ibu Chen, konsultan nutrisi senior. Selamat siang, Nyonya Muda. Ini Ibu Chen lainnya yang bertanggung jawab atas pendidikan prenatal. Selamat siang, Nyonya Muda. Ini Ibu Su, pakar pengasuhan anak. Selamat siang, Nyonya Muda. Ini ramuan penenang khusus untuk Anda. Bahan-bahannya dikirim langsung dari seluruh dunia. nenek memasaknya selama 3 jam kemarin. Aku tak menyangka banyak yang peduli pada mereka. Kenapa? Apakah obatnya terlalu pahit? Bukan, Nenek. Hanya saja, aku terlalu terharu. Nyonya Muda. Baju-baju sudah dipesan, semua dikirim langsung dari seluruh dunia. Custom made premium. Sing Sing, semua ini dibuat sesuai ukuran tubuhmu. Tidak usah, Nenek. Aku lebih nyaman pakai baju sendiri. Kamu harus mulai membiasakan diri. Mulai hari ini, kamu tinggal bersama Hanyo. Biarkan dia yang melayani kebutuhan sehari-harimu. Tidak apa-apa, Nenek. Aku bisa sendiri. Tidak boleh. Nanti kalau kamu bangun malam minum air atau ke toilet, bagaimana kalau sampai jatuh dan membahayakan anak? Biarkan Hanyo yang melayanimu. Ini tradisi keluarga Fu, jangan malu-malu. Nenek dulu juga melewati ini. Bocah nakal, jaga baik-baik ya. Iya, tahu. Apa ini benar-benar boleh? Tentu saja boleh. Sudah capek kan? Ayo kita pulang istirahat. Kamu mau ngapain? Sekarang ada hal yang sangat penting yang harus kita lakukan bersama. Jangan-jangan dia. Besok aku sudah mengatur sebuah pesta. Aku butuh kamu datang bersamaku. Mikirin apa sih di kepala kecilmu itu? Nggak apa-apa. Aku cuma belum pernah ikut pesta sebelumnya. Jangan takut, ada aku di sini. Sudah, istirahatlah dengan tenang. Aku pergi dulu. Pangeran Muda, Anda baik-baik saja? Aku baik. Ada apa? Pesta besok sudah siap.
Bagus. Besok, aku akan umumkan pada semua orang. Ye Xingchen adalah nyonya muda keluarga Fu. Supaya semua orang berhenti berani mengganggunya. Kenapa Hanyo belum datang? Ada orang yang sangat penting bagiku yang akan hadir hari ini. Kamu pergi dulu ke pesta. Dengar, Tuan Han umumkan tunangan malam ini. Siapa ya? Nggak tahu siapa yang beruntung. Apa dia maksud aku? Katanya Tuan Han pergi menjemput, katanya tinggal lama di luar negeri. Jangan-jangan putri dari negara lain? Tinggal di luar negeri, Putri. Ini dia orang yang penting baginya? Terus aku ini apa? Ye Xingchen, sadarlah. Kamu cuma kebetulan hamil, jadi bisa nikmati semua ini sekarang. Dia pangeran muda atas Beijing. Mana tertarik sama kamu? Ye Xingchen, berhenti. Oh, ternyata beneran kamu. Gue pikir dari mana bau busuknya. Cantik ketemu lagi. Wah, beberapa bulan nggak ketemu, perut udah digedein siapa nih? Gue bilang juga, di sekolah sok-sokan suci, di luar manis-manisan. Ternyata cuma pelacur kelas teri. Yo Xinran, jangan asal ngomong. Aku mungkin miskin, tapi aku bukan pelakor. Siapa yang kamu maksud? Perut udah digedein orang, masih berani nuduh? Katakan, ayah si anak haram ini siapa? Di acara kayak gini, aku nggak boleh mempermalukan Hanyo. Urusanmu apa? Kayaknya kamu sendiri juga nggak tahu ya. Hari ini banyak orang, gue bantu tanya. Siapa tahu, bisa ketahuan ayah si anak haram ini siapa. Lihat nih semua. Hamil duluan, bahkan laki-laki gelapnya. Siapa aja nggak tahu. Udah gitu masih berani bilang diri sendiri. Cantik dan suci? Orang kayak gini bisa masuk? Sekarang orang kayak apa aja? Boleh ikut pesta ya? Kamu keterlaluan banget. Sudah, lihat aja penampilannya yang kampungan. Mungkin yang ngehamilin aja jijik sama dia, WKWKWK. Mau kabur? Gak semudah itu. Apa maumu? Tuangkan aku anggur, nanti kubiarkan kau pergi. Lupakan, ini kan acara Hanyo. Aku gak boleh bikin rusuh. Berani-beraninya kamu menyiramku. Berani bikin onar di pesta Tuan Han? Kau udah tamat. Kalau gak dijilat bersih hari ini, jangan harap bisa pergi. Oke, Ye Xingchen. Aku heran kenapa kamu bisa ada di sini. Ternyata mau maling ya? Aku bukan maling. Masih bilang bukan maling? Lihat ini, semua orang. Apa ini? Waduh, ini kan gelang nenek buyut. Aku pernah lihat di berita, harganya 2 miliar. Bernilai miliaran. Berani-beraninya mencuri gelang nenek buyut Fu. Ini dikasih sama nenek Fu ke aku. Kamu emang ngira kamu istri muda keluarga Fu ya? Hahaha. Pasti masih ada barang lain di tubuhnya. Ayo kita obok-obok. Wahahaha. Kamu. Kenapa kamu punya cincin giok Tuan Han? Oalah, dasar kamu Ye Xingchen. Nyuri-nyuri sampai ke barang pangeran muda. Kamu emang cari mati. Keberadaan sampah kayak kamu di pesta ini cuma ngerendahin kita semua. Tanggalkan bajunya, biar dia kapok. Gak berani nyuri lagi. Aku gak nyuri. Beneran mereka yang kasih. Tanggalkan. 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 Sini biar aku yang coba. Jangan sentuh aku. Siapa yang berani? Nenek buyut, si cewek murahan ini mencuri gelang Anda. Dan cincin giok pangeran muda, merusak pesta. Kami sedang menghajarnya. Untuk Anda. Untung ada kami, dia tidak berhasil. Oh, begitu? Aku harus berterima kasih pada kalian? Tidak. Melayani keluarga Fu adalah tugas kami. Kalian berdua, kemari. Nenek buyut, pasti ada kesalahpahaman. Kesalahpahaman? Cincin gioknya dari Hanyo. Gelangnya aku yang kasih. Kalian anggap dia pencuri? Hei orang. Serat mereka keluar, patahkan tangan kaki mereka. Nenek buyut, ampun. Nenek buyut, tolong. Kumohon kasihani aku. Nenek buyut, aku salah. Aku salah.
Cepat bantu aku. Mohon ampun, Sing Sing. Kumohon. Sing Sing. HMPH. Sekarang baru takut? Tadi kalian perlakukan Sing Sing seperti apa? Ah, dan kalian juga. Sampah-sampah? Keluarga Fu tidak butuh kalian. Semua pergi dari sini. Bawa mereka pergi. Jangan, jangan. Sing Sing, tolong. Tolong. Jangan pukul aku. Lepaskan aku. Sing Sing. Nenek, maafkan aku. Aku mempermalukan keluarga Fu. Bodohnya. Itu salah mereka. Lihat kamu jadi seperti anak kucing kotor gini. Ayo, ikut nenek ganti baju. Ayo. Sing Sing. Hanyo pergi menjemput seseorang, sebentar lagi dia balik. Pesta malam ini sangat penting, kamu harus berdandan cantik-cantik. Nanti, akan bertemu dengan pemilik sebenarnya dari keluarga Fu. Siapa ya? Butler Fu, ambilkan gaun itu. Ini terlalu mewah, Nenek. Gaun ini sudah disiapkan dari dulu, cocok banget buat kamu. Coba deh dipakai. Kayaknya aku nggak pantas pakai ini. Loh, kenapa nggak pantas? Orang lain pengen aja nggak aku kasih. Cepat pakai. Gaunnya cantik banget. Tapi apa aku pantas memakainya? Kalau nggak hamil juga sekarang, anak Fu Hangyo. Mungkin aku takkan pernah berhubungan dengan keluarga Fu. Yang dari luar negeri pulang itu, nanti ketemu nyonya muda. Bakal bersikap gimana ya? Iya ya, soalnya dia itu. Kalian lagi ngomongin siapa? Nggak siapa-siapa. Kami ngomongin kamu, kok. Gaun ini cantik banget, ya? Beneran cantik. Cuma, Mereka tadi ngomongin siapa sih? Tamu kehormatan itu siapa sebenarnya? Wah, ini masih gadis miskin tadi? Seperti burung gereja yang jadi phoenix. iya, kan? Begitu pakai gaun mewah, auranya langsung beda. Ye Xing Chen. Kamu masih berani muncul di hadapanku? Li Meng Xiao. Apa yang kamu mau? Kak Hanyo sudah bersamaku. Kamu malah nyemplung, rusak pestaku. Masih nanya apa yang aku mau. Aku cuma benar-benar sudah kehabisan akal. Baru terpaksa cari Hanyo. Kamu, perempuan ini, yang menggoda Hanyo. Makanya dia ninggalin aku. Aku enggak. Masih bilang enggak. Bahkan gaun yang dipesan khusus keluarga Fu untuk calon menantu. Sudah kamu pakai. Sayangnya, gaun ini cuma ada satu, hadiah dari nenek buyut untukku. Ini, yang aku pakai sekarang. Kalau gitu, yang dia pakai, yang persis sama ini, apa ceritanya? Palsu, dong? Setiap hari pakai barang palsu, sok-sokan. Kamu, perempuan, cepat lepasin itu. Bukan. Ini nenek yang kasih ke aku. Kamu masih berani sebut-sebut nenek? Dasar perempuan jalang. Mana mungkin nenek bakal suka sama orang kayak kamu? Benar, nenek yang kasih ke aku. Lepasin. Lepasin sekarang juga. Jangan sentuh. Kalau gitu, sekarang aku copot kulit palsumu ini. Lalu hancurkan wajahmu. Kamu berani sentuh aku? Hanyo nggak bakal biarin kamu. Kamu masih berani nyebut nama Hanyo? Hanyo nggak bakal datang. Sekarang aku habisin kamu. Kak Lina, kenapa kamu datang ke sini? Kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Makasih ya. Gadis secantik ini kok malah dibully jadi? Orang yang kasihan banget? Kakak yang baik banget ya. Li Mengxiao, kamu kenapa ganggu dia? Dia pakai barang KW dan kepleset sama bajuku. Aku ganggu dia kenapa? Barang KW? Li Mengxiao, mata kamu yang mana yang lihat dia pakai barang KW? Justru baju yang kamu pakai ini. Tiruannya jelek banget. Kamu ngomong apa sih? Baju ini hadiah dari nenek buyut keluarga Fu buat aku. Ini lambang status nyonya muda keluarga Fu. Masa mungkin KW? Orang lain mungkin nggak bisa bedain, tapi aku bukan orang lain. Aku bilang ini KW. Ya ini KW. Berani-beraninya. Karena aku adalah perancang baju ini. Apa? Kamu pikir dengan pakai baju yang sama, kamu bisa jadi nyonya muda keluarga Fu? Hah? Kasihan sekaligus menjijikkan, dasar badut. Jangan-jangan dia adalah orang yang sangat penting buat Hanyo?
Pengendali keluarga Fu, Nenek? Iya. Baju ini KW. Terus kenapa? Dia cuma cewek kampungan. Dia pantas apa pakai baju ini? Aku yang paling cocok. Berdiri di samping Hanyo. Berdiri di sampingku. Kamu pikir kamu pantas? Sing Sing, kamu baik-baik aja? Baik. Kenapa jalanmu lambat banget? Tadi kamu kelewatan tontonan yang seru, loh. Orang yang dijemput Hanyo, itu dia? Hanyo, nggak mau perkenalin secara resmi? Maaf, aku duluan ya. Sing Sing, jangan-jangan kamu salah paham? Enggak. Aku duluan. Sing Sing, Dasar bocah lugu. Aku tahu aku nggak pantas buat Hanyo. Aku juga merusak gaun rancanganmu. Nggak apa-apa. Gaun ini memang awalnya ku buat-buat. Calon adik iparku. Sekarang akhirnya ketemu pemiliknya. Lagi pula, kamu pas banget pakai gaun ini. Itu artinya kamu dan Hanyo memang ditakdirkan. Adik ipar. Maaf, aku salah paham. Aku kira kamu dan Hanyo. mikir apa sih kamu? Ini sepupuku. Istri kecilku yang hamil. Tadi cemburu, ya? Aduh, kalau tahu gini tadi aku pura-purunya lebih lama dong, biar hubungan kalian makin mesra. Kak, jangan goda dia dong. Perkenalan resmi, Lina. Sepupu Fu Hanyo. Baru pulang dari luar negeri. Aku pernah lihat dia pakai celana bolong waktu kecil. Kak, Maaf, aku salah sangka. Aku kira kamu dan Hanyo. kakakku memang penting, tapi tidak sampai harus aku jemput sendiri. Yang aku jemput orang lain, seorang sesepuh keluarga. Nanti juga ketemu. Sesepuh. Oke, aku ada urusan dulu, pamit. Kalian main saja. Li Mengxiao. Kamu berisik di pesta pertunanganku? Menganiaya Sing Sing, apa maumu? Fu Hanyo, kamu harus sadar. Akulah yang jadi teman masa kecilmu. Dan cewek ini, cewek matre yang cuma mau naik ranjangmu. Orangku juga berani kamu omongin? Jurus. Seret dia keluar. Fu Hanyo, kamu tidak boleh perlakukan aku seperti ini. Aku bunuh kamu, cewek sialan. Hentikan. Lepaskan putriku. Kamu baik-baik saja? Fu Hanyo, berani-beraninya kamu menghina keluarga Li dan menyakiti putriku. Aku menghormati keluarga Fu sebagai keluarga nomor 1 di ibu kota. Selalu mengalah, bahkan menikahkan putriku padamu. Tapi kamu, bukankah kamu harus memberi penjelasan? Keluarga Li mati-matian cari cara menikahkan anaknya dengan keluarga Fu. Jangan sok-sokan jadi korban. Kak Hanyo, tapi cintaku padamu. Itu tulus. Jadi kamu meracuniku? Dan melakukan segala cara untuk mempermalukan Sing Sing? Fu Hanyo, demi cewek imut ini, kamu menginjak-injak kehormatan keluarga Li. Menjadikan kami bahan tertawaan nomor 1 di ibu kota. Utang ini harus dilunasi. Biasanya kami memanggilmu Tuan Han dengan hormat, tapi demi dia, kami diusir tanpa ampun. Sekarang saatnya melunasi utang, bukan? Mau bayar utang bagaimana? Tinggalkan cewek ini. Serahkan dia pada kami untuk dihukum. Ya, serahkan pada kami. Kalau tidak, sama saja kamu mencoreng muka keluarga besar. Di mataku. Bahkan sekali. Dengan sehelai rambut Sing Sing. Kamu tega mengorbankan kehormatan keluarga besar demi seorang wanita. Bagaimana keluarga Fu bisa memimpin dengan cara begitu? Fu Hanyo, kalau keluarga Fu tak bisa pertahankan posisi nomor 1, lebih baik turun tahta. Aku siap mendukung keluarga Li jadi yang nomor 1. Fu Hanyo, kau pasti kaget ditentang banyak keluarga besar. Dan semua ini gara-gara cewek ini. Ini salahku. Aku minta maaf. Jangan salahin dia. Minta maaf? Sekarang banyak keluarga besar yang tersinggung karena kau. Sekarang, meski kau berlutut dan merengek-rengek, sudah terlambat. Sing Sing, ada aku di sini. Kau nggak perlu minta maaf. Kalian menuduh seorang cewek lemah sebagai biang kerok. Memalukan banget. Fu Hanyo, aku tanya sekali lagi, terakhir. Beneran mau berantem sama semua keluarga besar cuma buat cewek ini? Kita nggak mungkin berantem sama semua keluarga besar. Ye Xing Chen adalah wanita aku. Dia membawa darah keluarga Fu.
Hari ini, siapa yang berani sentuh dia, meski cuma ujung kuku? Aku bakal hapus kalian dari ibu kota. Baik, kalau gitu, keluarga Fu, turun aja dari posisi nomor 1 di ibu kota. Sudah lama kami muak sama Fu. Hari ini, kami bakal bersatu, gulingkan keluarga Fu, keluarga Pan, dan keluarga Ye. Mulai hari ini, kami bersatu. Putus semua hubungan dengan keluarga Fu. Hanyo, gimana nih? Cuma sekumpulan badut. Fondasi keluarga Fu. Nggak bakal bisa mereka runtuhkan. Udah kayak gini masih aja sok kuat ya? Hari ini, meski nenek buyut datang, keluarga Fu udah jatuh. Nenek buyut datang. Nenek, Nenek tua ini datang saja, kalian masih berani memberontak? Nenek buyut, meski kamu datang, apa gunanya? Kami sudah bersatu. Banyak keluarga besar di ibu kota bersama-sama membokot keluarga Fu. Sekuat apapun kekuasaan keluarga Fu, hari ini pasti kalah. Fu Hanyo, kalau kamu mau menyerah, wanita ini, keluarga Li mungkin bisa berbaik hati. Biar kamu nggak kalah terlalu parah. jangan takut. Ada aku. Aku akan melindungimu dan anak kita. Kalau begitu, para keluarga besar, tangkap si wanita perusak ini. Tangkap dia. Leluhur keluarga Fu datang. Siapa berani sentuh cucu menantuku? Ye Xingchen adalah cucu menantu yang aku tunjuk. Nggak ada urusan kalian. Para anjing kucing ini buat ikut campur. Ini dia, ya, cucu menantu yang sering kamu ceritakan itu? Anak brengsek, seleramu lumayan juga. Fu leluhur. Kamu masih hidup. Kenapa? Kalau aku mati, kalian baru berani hantam keluarga Fu, ya? Cuma, Hanyo kali ini. Terlalu demi wanita ini, dia injak-injak harga diri keluarga besar kami. Brengsek. Masih ada yang gak kamu berani. Hanyo adalah penerus yang aku tunjuk. Sing Sing adalah nyonya muda yang aku akui. Kalian memojokkannya sama aja tampar muka aku, memberontak sama aku. Mohon leluhur ampuni saya sekali ini. Keluarga Li itu apaan sih? Hah? Berani-beraninya saat aku tidak ada. Tekan keluarga Fu. Kamu pantas jadi keluarga nomor 1 di ibu kota? Leluhur, kami salah. Keluarga Fu tetap yang teratas di ibu kota. Mulai hari ini, aku angkat Tuan Han sebagai pemimpin. Dan Ye Xingchen sebagai nyonya muda. Sekarang baru tunduk? Ngapain aja dari tadi? Sing Sing, aku dengerin kamu. Kamu bilang, gimana cara menghukum mereka? Aku. Kok nggak tega, ya? Hanyo, gimana kalau udah, ya? Sing Sing baik hati. Kali ini, aku maafin kalian. Terima kasih, nyonya muda. Hukuman mati boleh diampuni. Tapi hukuman hidup nggak bisa lolos. Mulai hari ini, keluarga Fu akan membokot global keluarga Li. Keluarga Jia, Pan, San, dan Ye. Siapapun yang terkait. Keluarga Jia, Pan, San, dan Ye. Siapapun yang terkait dengan mereka. Yang punya hubungan bisnis dengan mereka dalam 3 hari. Harus putus kontak kalau tidak. Berarti melawan keluarga Fu. Kalian punya waktu 1 menit. Untuk menghilang dari pandanganku. Ye Xingchen, tunggu saja. Aku pasti akan merebut kembali apa yang menjadi milikku. Pergi. Terima kasih banyak, terima kasih. Kakek. Dia adalah Sing Sing. Halo, Kek. Bagus. Gadis yang baik dan percaya diri. Cocok untuk keluarga dan bisnis. Kamu nyonya muda Fu. Dasar anak kurang ajar. Kalau Sing Sing sampai tersakiti, lihat nanti bagaimana aku menghajar kamu. Hanyo baik sekali padaku. Lihat betapa baiknya gadis ini sudah mau membela kamu. Sing Sing sudah mengandung. Cucu mas keluarga Fu, dasar anak bebal. Kalau nanti berani menyakiti Sing Sing, aku usir kamu dari rumah. Semua harta akan kuberikan padamu. Terima kasih, Kek. Masih bengong apa? Sing Sing. Maukah kamu menikah denganku? Astaga, apa ini? Air mata bintang yang legendaris? Tuan Han benar-benar royal.
Aku mau. Hanyo, sudah larut malam. Kamu harus istirahat. Sebentar lagi, aku selesaikan pekerjaan ini dulu baru istirahat. Jangan sampai kelelahannya. Aku pijitin kamu. Enak banget. Sing Sing, bertemu denganmu adalah hal paling beruntung dalam hidupku. Hanyo, Kenapa? Malu ya? enggak. Aku cuma belum siap. Rasanya semua ini kayak mimpi. Nanti juga terbiasa. Jangan gerak. Biar aku peluk sebentar. Kamu kan masih harus kerja. Aku duluannya. Sing Sing, aku pengen. Fu Hanyo. Ya sudah, tabung dulu nih keinginanku. Nanti kamu bisa sepekan gak bisa turun dari kasur. Kamu tidur dulu aja, aku pergi dulu. Mau kemana? Ada urusan di kantor, harus balik sebentar. Tuan muda nggak pulang semalam? Ah, masa nggak tahu sih? Nyonya kan lagi hamil besar. Nggak mungkin bisa, itu. Menurutmu gimana tuan muda ngatasinnya? Aku dengar banyak laki-laki, waktu istrinya hamil. Gampang tergoda. Laki-laki yang selingkuh saat istri hamil. Banyak banget. Hanyo belum pulang juga ya? Ah, Nyonya. Iya Nyonya, tuan muda semalam. Mungkin istirahat di kantor. Lembur lagi? Tiap hari begini. Badannya bisa tahan gak sih? Aku bikinin dia sup dulu. Tuan muda, Nyonya muda sudah bangun pagi-pagi buatin kamu sup. Dia sendiri yang anterin. Ini rasanya diperhatikan ya? Kenapa aku nggak? Ketemu dia lebih awal? Wah, wangi banget. Sing Sing, kamu dateng ya? Yesing Chen, kamu pantas apa dapetin Hanyo? Cowok kayak gitu harusnya jadi milik gue. Hari ini kok aktif banget? Tetap aja si bocah bego itu. Anakku. Tunggu dulu. Li Meng Xiao, Kak Hanyo, beberapa hari ini pasti nggak tahan ya? Biar gue bantuin. pergi sana lu. Jorok.
Sing Sing. Aku pasti gak bakal biarin ada apa-apa sama kamu. Tuan Han, masuk ruang operasi juga nggak bakal bisa ngebantu. Mending tunggu di sini aja. Dok, apapun yang terjadi, tolong jangan sampai istriku kenapa-kenapa. Kami akan berusaha sebaik mungkin. Tuan muda, tenang dulu. Pasti nyonya muda baik-baik aja. Sing Sing kenapa? Cepat bilang ke nenek. Nyonya muda udah dibawa masuk ruang operasi. Dok, istriku gimana? Selamat ya, Tuan muda dan nenek buyut. Dapat rezeki ganda, dapat cucu laki-laki dan perempuan sekaligus. Istriku mana? Nyonya muda juga selamat. Syukur deh. Maaf, Sing Sing, ini salahku. Kalau aku ada di sampingmu, pasti ini gak akan terjadi. Fu Hanyo. Kamu nggak perlu minta maaf. Kamu panggil aku apa? Anaknya juga udah lahir. Aku rasa aku harus pergi. Pergi? Sing Sing, aku tahu kamu marah sama aku, tapi Apa hak aku buat marah sama kamu? Biar orang lain yang nemenin kamu dari sekarang. terus kenapa kamu malah mau pergi? Pertemuan kita dari awal emang cuma kebetulan. Sekarang anaknya juga udah lahir. Aku rasa aku harus pergi. Masa selama ini kamu gak ada cinta sama aku sama sekali? Sekarang, kamu fokus sembuh dulu. Urusan lain, kita bicara lagi pas sudah keluar dari rumah sakit. Sing Sing, kamu udah menderita. Aku mau gendong anaknya. Jangan. Kata dokter, kondisi kamu masih lemah banget. Nggak boleh capek-capek. Ya, akhirnya dua anak ini cuma bisa jadi milik keluarga Fu. Sing Sing, sembuh dulu. Pas sudah keluar dari rumah sakit, apa aja yang kamu mau, aku kasih. Termasuk kebebasan yang kamu inginkan. Siapin villa dan 500 juta. Baik. Cepet banget ya mau usir aku pergi? Ye Sing Chen. Daripada nunggu mereka, aku pergi sendiri. Semoga ini bisa sedikit mengungkapkan perasaanku. Supaya dia mau tinggal di keluarga Fu. Pasti nyonya muda akan merasakan ketulusan hati Tuan. Sayang, Mama pergi. Bukan berarti Mama nggak sayang sama kamu. Tapi Mama emang nggak pantas di sini. Kak. Yedi. Jangan minta duit lagi sama aku. Kak. Kita udah putus hubungan. Kak, aku cari kamu kali ini bukan buat minta duit. Kalau ada omongan, bilang aja langsung. Sebenarnya, Mama udah mau nggak kuat. Maksud lo apa? Mama kita dari dulu sakit parah, cuma kamu jarang pulang. Jadi nggak tahu aja. Dia pengen ketemu kamu sekali lagi sebelum meninggal. Bicara baik-baik sama kamu. Oke deh. Ah, Sing Sing. Sing Sing, kamu pulang. Sing Sing. Aduh. Mungkin ini karma buat aku. Aku masih punya sisa duit. Ambil aja buat bayar biaya rumah sakit. Sing Sing, jangan ambil. Mana bisa Mama terima duit kamu? Hah, dasar bocah manis. Yang aku mau bukan cuma segini dikit. Sing Sing. Sing Sing, kita ngobrol bentar, boleh nggak? Halo, Pak Manajer Fu, segera siapkan mobil. Aku mau cari Sing Sing. Baik, Tuan Han. Nona muda cuma keluar cari udara segar.
Sebentar lagi pasti balik. Dia juga pasti nggak mau tuan repot-repot. Mencari dia dengan cara besar-besaran. Oke. Kalau Sing Sing balik, langsung kabari aku. Siap. Kalian mau apa? Mau apa? Ya minta duit dong. Uangku cuma segitu. Udah aku kasih semua. Cuma segini? Istri muda keluarga Fu cuma segini? Bohong lu. Memang kalian tahu aku masuk keluarga Fu. Tapi kalian nggak tahu, mereka cuma mau alat pembuat anak. Di mata mereka, aku mungkin nggak ada harganya sama sekali. Dasar, kayaknya hari ini aku harus kerasin lu. Baru lu mau jujur ya? Kalian mau apa? Sekarang telepon Fu Hanyo. Iya, telepon dia, bilang mau bagi harta. Suruh dia transfer 30 miliar. 30 miliar? Kalian gila? Haha, gila? Aku yang susah payah. Membesarkan keponakan selama belasan tahun, cuma segitu doang? Cuma 30 miliar, banyak apa? Mau kalian jual aku pun, nggak bakal segitu harganya. Di mata mereka, aku mungkin sampah. Kalau gitu, jangan salahin aku nggak ingat saudara. Kalian mau apa? Mau apa? Bakar lu. Bayar 30 miliar hari ini, atau jangan harap keluar hidup. Ye Sing Chen, aku tanya sekali lagi, terakhir kali. Telepon ini, kamu mau telepon atau enggak? Telepon pun percuma. Di hatinya, aku nggak ada harganya. Apalagi 30 miliar. Halo? Yang Master. Sing Sing kabur dari rumah. Apa? Sekarang semua orang langsung bergerak. Cari Sing Sing sekarang juga. Ya. Bakar dia. Berhenti. Minggir. Hanyo, kamu mau apa? Sing Sing, kamu baik-baik aja? Ayo, kita pulang. Pulang buat apa lagi? Kalian kan cuma pengen anaknya aja, kan? Siapa bilang? Siapa yang ngomong kita cuma mau anaknya? Bukannya kalian udah bahas gimana mau ganti rugi biayaku? Nyonya muda, maksud Anda villa itu dan 5 miliar itu? Nyonya muda, Anda salah paham. Itu dari nenek buyut. Cuma angpau buat Anda. Dan Anda nggak tahu. Yang Master khawatir banget pas tahu Anda kabur dari rumah. Beneran? Udah aku bilang, kamu bukan cuma ibu dari anak kita. Kamu juga istriku, Fu Hanyo. Balik, kita langsung gelar pernikahan, oke? Ayo, kita pulang. Bagus, nikahan dan pesta bulanan bayinya sekalian aja. Oke, rapikan bajunya. Ayo, baik, ayo 3, 2, 1. Jepret.